Ya, bisa jadi gara-gara sabarnya gitu. Dan pasti ada aja nabi yang jelas-jelas udah paling baik aja ada yang nyebelin ke beliau. Apalagi kita yang nyebelin betulan. Pasti harus ada yang nyebelin ke kita. Ya, nggak bisa pengen semuanya sejalan dengan yang kita pengen terus. Jadi yang pertama sabar, karena pahala sabar memang Quran surah 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwa sesungguhnya ganjaran hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ya, sholat ada pahalanya gede, sedekah ada pahalanya standarnya dikali 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Tapi sabar beda cerita. Ya, beda cerita. Jadi selamat menikmati kalau kata saya. Kalau misalnya lagi ada yang pahit-pahit gak enak mikirinnya, jalan surgaku. Ya, bismillah. Ya. Jadi saya yang anak-anaknya pada sehat, sempurna, tapi mohon maaf akhirnya terkenal gara-gara sensasi, buka aurat dan yang lain-lain. Bisa jadi ada harinya menyesal dan iri kepada orang tua yang mohon maaf ya, anaknya kebutuhan khusus, setiap hari harus kita bersihin pipisnya dan yang lain. Oh, Allahu a'lam apapun ujiannya. Tapi dengan itu dia bersabar, bismillah. Dan hati Allah yang genggam ya. Karena diceritain oleh guru, ini kisah nyata, saya nggak sebut nama dan tempat ya. Seorang ibu lagi nungguin anaknya pulang jam 3 pagi di teras rumah. Pulanglah anaknya diantar temannya dalam keadaan mabok. Ya, nggak marah-marah sih ibu. Beliau juga sudah kehabisan energi untuk marah-marah. Temannya juga nggak enak, maaf, karena nggak enak sama orang tuanya. Gak apa-apa nak, terima kasih udah anterin anak saya. Di papa nggak kuat nyampe di loteng lantai atas, akhirnya udah ditidurin di sofa, dilepasin tali sepatunya, dilepasin kaos kakinya, berusaha digantiin pakaiannya, diseka pakai kain sama air hangat, dilapin pelan-pelan sampai pas gini nyentuh wajahnya, dilapi, dibelah air rambutnya. Bergumam tuh, ya Allah nah, demi Allah ini pasti ibu yang salah. Kalau dulu anak yang ku bangga-banggakan, lucu, senyumnya ceria, entah gimana mungkin ibu sibuk, bapak sibuk, kamu gak punya teman, akhirnya punya teman main dengan yang lain. Sekarang kamu minum, kamu begini, demi Allah ibu yang salah. Maafin ibu ya nak. Mudah-mudahan kamu ridho dan Allah ridho menjadikan ibu jadi ibu yang baik bagi kamu. Tetesin air matanya jatuh itu ke pipi si anaknya. Anaknya merem, tapi ternyata dia terjaga gitu. Merem karena mabok aja gitu, tapi dia dengar semuanya. Allah udah ridho dengan tobat ibunya, dia nggak nyalahin siapa-siapa, nggak nyalahin, nggak marah-marahin temennya. Udah murni aku aja yang harus tobat perbaikin diri. Besoknya tobat anaknya, berhenti, nggak mau. Kadang kita terlalu sibuk, gimana cara bikin suami nggak lincah lagi? Gimana? Ya, mau disadap HP-nya, siap dengan fakta yang ada? Ya. Belum tentu semuanya siap. Ya. Kadang suka ditanya, Bu, apa ibu pengen punya suami yang jujur? Pengen. Pertanyaan selanjutnya, apa ibu siap kalau suami ibu menyatakan yang sejujur-jujurnya? Harus siap, insyaallah. Ya Allah, kita ketemu orang gak ada yang kebetulan, si itu yang jadi suami ibu. Ya Allah, hamba ridho punya suami yang model begini. Yang nyebut kata model itu tanda kurang ridho. Ya Allah, bismillah ya Allah. Jadi bismillah, nggak perlu berkata kok si bapak itu lihat kok, kenapa kerennya baik, kenapa memang bu andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia, aduh udahlah move on. Tapi dia suami yang baik tahu kok, ya dia jadi suami yang baik. Udahlah, bukan dulu ibu minta yang terbaik, terus ternyata nggak jadi. Berarti kata Allah yang paling tepat buat gandeng tangan ibu ke surganya Allah yang di rumah, bu.
Bismillah. Ya. Tapi dia begini dan begitu kok. Gara-gara dia begini dan begitu, ibu jadi rajin tahajud kan? Coba kalau suami ibu udah baik banget, mungkin kita lalai, suami saya udah perfect ini, sempurna. Kadang kita baru mau sujudnya juga harus dijewer dulu. Ya. Maka yuk kitanya yang udah sujud ke Allah tanpa harus dijewer, nanti Allah yang ubah hidup kita habis ini. Ya. Udah hati orang-orang, anak-anak kita, karyawan-karyawan, orang yang urusan sama kita, hatinya digenggam oleh semua, digenggam oleh Allah semua. Ya. Ya tenang aja. Apalagi kadang orang nyakitin kita bukan karena dianya jahat, bukan, tapi sederhana karena dia manusia, udah gitu aja. Manusia terbatas. Contoh, ibu nolongin orang, orangnya OTW balas budi, niat pengen balas budi, kata Allah nggak ada umur, kecelakaan, wafat. Berarti dia nggak balas budi karena apa? Karena orangnya jahat atau karena nggak ada umur? Pada umur. Yang repot kalau kita mewajibkan aku baru bahagianya nanti, kalau orang-orang udah pada baik ke aku, atau gimana ya? Kapan bahagianya nanti kita? Kita baik ke orang juga bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Nah, kalau ya satu tadi sabar, yang kedua ini lebih tinggi. Tadi yang paling berat timbangannya di mizannya. Yang ketiga, yang kedua, berbuat baik kepada orang yang jahatin kita. Maafin aja udah luar biasa. Berbuat baik ke yang jahat. Jadi ibadah tuh jangan dikira ada ibadah mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya. Contoh sholat, harus hadap kiblat, nutup aurat, ada aturan berapa rakaatnya, aturan bacaannya. Itu ibadah mahdoh, harus wudu dulu, wudunya juga harus benar, nggak bisa asal yang penting basah doang, ya. Tapi ada ibadah goir mahdoh, itu ibadah hati kayak gitu. Dan kadang bisa jadi itu yang paling mahal. Karena kalau kita ke surga ngandelin sholat kita mah malu. Sholat yang mana yang sering lupa rakaat itu? Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah ingat. Atau yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi. Aduh. Dan istiqomah kita, istiqomah apa? Istiqomah kul yakuhu lagi, kul yakulhu lagi. Kemarin ganti kok, sekali ganti juga ina atau ina, lebih pendek ya. Saya biasa kalau sujud lama tahu kok. Sujudnya lama gara-gara mikir kan, habis ini tasyahud apa berdiri ya? Ketawanya menjiwai ya. Bu, atulah. Malu kalau kita ngandelin amalan saya lah ya, yang masih jauh dari sempurna, belum sebaik ibu-ibu. Maka pasti Allah kasih fasilitas. Ada yang suaminya yang jadi ujiannya, ada yang suaminya baik anaknya, ada yang sekeluarga udah baik finansial, ada yang finansialnya baik kesehatannya. Di saat orang lain sakit separah apapun hanya perlu koin, kerok. Ada yang sakit sedikit harus ke Penang, minimal berobat ke luar negeri, nggak mempan pakai obat warung. Maka beruntunglah yang capek sakit apapun hanya perlu dikerok atau perlu paramek. Yang lain belum tentu bisa kayak gitu. Ya. Dan tadi bisa maafin yang pertama, yang kedua berbuat baik. Karena kalau kita baik ke orang yang baik ke kita, itu teh normal, belum hebat itu teh, udah wajar. Dianya baik, kita senang ya kita baik ke dia ya. Tapi yang justru paling gede pahalanya, yaitu dia baiknya ke orang yang jahatin kita ya. Gimana biar bisa kayak begitu? Satu, ganti sudut pandangnya. Ya Allah, bisa jadi dia jahat diundang kelakuan saya, tapi kan kita nggak pernah jahatin dia kok. Nggak harus jahat ke dia. Bisa jadi dulu kita pernah kurang ajar ke orang tua, bisa jadi pernah sengaja ninggalin sholat untuk sesuatu yang padahal tidak mendesak ya. Terserah. Ada suami ditipu, kok seumur hidup saya nggak pernah nipu, nggak harus sama hukumannya.
Karena bisa jadi, mohon maaf, mungkin dia bisnis nggak pernah nipu, tapi mungkin mohon maaf selingkuh. Allah pengen bikin dia kapok, pengen kasih teguran, sedangkan istrinya soleha. Nggak mungkin dong dibikin istrinya yang soleha jadi tukang selingkuh juga. Akhirnya dihukumnya apa? Dibikin ada yang nipu. Nggak harus sama dengan dosanya, tapi yang penting gugurin dosa. Karena aslinya yang paling bahaya buat kita tuh bukan dosanya orang, dosa diri sendiri. Yang paling ngalangin kita ke surganya Allah tuh bukan dosa orang, dosa kita sendiri. Maka jangan malah sibuk sama dosanya orang sampai lupa memperbaiki dosa sendiri, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, itu dia tadi, maafin, bismillah, maafin. Ketika ada yang fitnah, kita bawain bolu sambil bilang, maaf ya, kamu udah ngasih aku pahala dengan fitnahannya, tapi aku cuma bisa ngasih bolu. Maaf ya. Saya habis fitnah kamu, kenapa kamu malah ngasih saya kue bolu? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh gitu ya Islam. Ya udah ajarin saya ngaji dong. Tuh jadi pahala. Jadi dakwah. Kita mau ya Allah. Baik juga karena Allah tutupin aibnya. Ibu ini baik. Kenapa kamu bilang ibu ini baik? Ya saya ketemu dia selalu di pengajian. Dan pengajian cuma 1-2 jam. Sisa 22 jam mereka nggak ikut kita. Allah tahu apa yang kita lakuin pas lagi sendirian. Nggak dibongkar sama Allah. Ya. Nggak dibongkar. Makanya memang kalau lagi futur jangan sendirian. Iman memang naik turun. Tapi kalau kayak lagi aduh futur malas ibadah, tolong jangan sendirian. Karena kalau lagi ada orang malu kalau kita nggak ikut ibadah, atau jelas malu kalau lagi maksiat di hadapan orang. Jangankan maksiat, ada perbuatan yang nggak dosa, tapi di hadapan orang juga kita malu. Contoh, ngupil. Ngupil nggak dosa tuh, kecuali kalau dipeperin ke baju temennya, nah itu dosa ya. Tapi ada yang nggak jadi ngupil gara-gara ada orang, padahal nggak dosa. Makanya malu itu sebagian dari iman, ya. Seperti itu. Maka satu, sabar. Yang kedua, maafin. Yang ketiga, yang kedua berbuat baik ke orang yang jahat ke kita. Yang ketiga, ini dia, amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Aduh, makanya kalau sampai dapet itu kebaikan Ramadan kita diterima. Kita ingat yang diriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Beliau ngelihat ada 2 orang yang masuk Islamnya barengan. Amalannya mirip, sama, cuman bedanya satu. Yang satu meninggalnya wafat terluka di medan perang, syahid. Yang kedua hidup 1 tahun lebih lama, tapi meninggalnya di kasur hangatnya, sakit. Bukan dalam keadaan terluka, tertusuk di medan perang. Tolha bermimpi sedang berada di depan pintu surga, melihat yang dipanggil duluan masuk surga ternyata yang hidup 1 tahun lebih lama, baru belakangan yang syahid di medan perang. Mimpi itu dibawa ke Nabi. Kenapa duluan? Kan harusnya namanya syahid, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, kok bisa kesusul sama temennya yang satu lagi yang meninggalnya nggak di medan perang? Ya Nabi menjawab, apa yang membuatmu curiga? Apa yang membuatmu heran? Bukankah kamu tahu temannya itu hidup 1 tahun lebih lama? Dan karena hidup 1 tahun lebih lama, maka dia sempat bertemu bulan Ramadan, dan dia beribadah di bulan Ramadan itu. Itulah yang bikin dia nyusul. Ya. Ini memang dengan catatan yang syahid itu nggak dari masuk Islam, nggak sempat Ramadan, wafat duluan. Ya, tapi coba kita udah berapa kali Ramadan? Ya, kalau mau jujur, banyak orang yang lebih soleh dari kita, tapi nggak Allah izinin nyampe ke Ramadan. Kita nyampe aja, beres-beres aja sebulan. Ya, meskipun dipenuhi dengan jadwal bukber, ya, nggak apa-apa. Ya, begitulah. Silaturahmi itu amalan hati. Kalau nggak pandai-pandai jaga hati, banyak potensi dosa aslinya. Ngelihat teman pakai tas baru,
nggak pandai jaga hati, bunyi itu pasti paling punya mertuanya, gitu katanya. Ternyata bisik-bisik, enggak, itu ternyata punya dia sendiri, beli sendiri. Oh, berarti paling KW, gitu. Kenapa sih suka sama tasnya? Minta ke Allah, ya Allah pengen tas kayak dia, ya Allah, boleh. Walaupun banyak doa yang lebih baik ya, doa husnul khotimah, doa minta hidayah. Tapi daripada julid, itu mendingan minta. Ya, apa urusan kita sama tas dia? Ya. Dan jangan suka ngambek-ngambek sama takdir Allah, itu bikin pahala puasa kita hilang. Contoh, kadang suka suuzon ke Allah. Pak, kau udah umroh belum? Belum. Boro-boro umroh. Saya mah orang kecil, saking kecilnya sepatu aja ukuran 32. Apa hubungannya Pak sama nomor sepatu? Ya. Jangan suka gitu. Naudzubillah, pernah ada yang nanya, kok haji dan umroh itu kan undangan? Saya belum berangkat-berangkat, kayaknya saya nggak diundang-undang sama Allah. Loh, antum suuzon loh. Di luar sana ada orang yang berusaha mantesin diri loh. Dia bela-belain jual sawahnya. Ke manusia aja bisa, demi bisa dekat sama dia tuh. Kita acara nggak mau datang, jadi mau datang demi bisa ketemu dengan dia. Padahal di situ di acaranya belum tentu ngobrol dengan pejabat itu. Tapi bisa tuh mantesin diri atau maksain diri buat diundang. Kita udah maksain diri belum supaya pantas diundang Allah? Karena jangan ntar bilangnya, oh aku nggak diundang-undang nih haji dan umroh. Tapi kitanya sendiri duit ada, tapi berangkat haji daftar umroh nggak mau. Giliran beli mobil baru bisa. Pertanyaan. Ya. Jadi jangan gitu. Ya. Naudzubillah. Silaturahmi amalan hati, jaga baik-baik. Karena kalau enggak, api dosain. Kalau bisa, jangan terlalu banyak bicara, apalagi tentang diri sendiri. Karena bisa jadi topik paling mengasyikkan adalah tentang diri sendiri. Cuman makin banyak bicara tentang diri sendiri, aduh susah ngejaganya. Karena suka cenderung dikasih bumbu, ya. Nggak sengaja ketemu orang di warung juga, Pak dari mana? Biasa, dikira orang tahu semua kebiasaan dia. Ya orang yang nanya husnuzon, oh habis dari masjid ya, padahal enggak, dibilang enggak malu. Oh iya dari masjid, oh gitu. Siapa yang ngimamin? Aduh mana emang nggak ke masjid lagi. Mau nggak mau ditutup dengan kebohongan yang lain. Oh, Ustadz Fulan, bukannya dia lagi umroh ya? Bohong lagi, mau nggak mau. Udahlah lempeng aja, jujur. Baik-baik sekalian, jawab apa adanya, wisil. Ya. Ingatkah kita bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan tentang isi neraka, dan Nabi bertanya, Nabi ditanya apa yang paling banyak bikin orang masuk ke neraka? 1, dosa syahwatnya. 2, dosa mulut, lisan. Oh sekarang bunuh orang udah nggak harus pakai pisau, bisa pakai ini, ya. Ngancurin mental orang, atau kadang ngancurin mental anak sendiri. Bisa milih gitu. Sayang, kalau ditanya sayang, saya nggak meragukan sayangnya kalian ke anak atau ke suami. Tapi kadang penyusunan kata dan bahasa ini bisa menjadi sesuatu yang masalah. Anak lagi nyoret-nyoret tembok, namanya lagi umurnya, nggak bisa ngendaliin diri, meledak tuh, Anak tuh nggak tahu diuntung, udah tahu itu cat baru mahal, kamu bisa gantiin, dasar anaknya nyebelin. Ama nyesel tau nggak lahirin kamu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya perlu berapa detik tuh untuk merusak mental. Besok-besok si anaknya lagi nggak nyoret-nyoret, tapi dia tahu ibunya mau lewat, bisa nyari krayon dulu tuh, dia bisa aja nyoret-nyoret. Nah, masuk nih, gua coret. Malah nggak sengajain depan ibunya. Cik atau diganti. Anak soleh lagi bikin karya apa sayang? Oh, bagus gambarnya ya.
Tahu nggak yang pada jadi penggambar yang hebat itu lukisannya kan biasanya di kanvas. Beli yuk, nanti kita gambar bareng ya, mudah-mudahan karyanya tambah banyak. Iya yuk, ayo enak sih. Goresan di tembok masih bisa diganti, dibersihin, tapi goresan di hati anak belum tentu bisa kita sembuhin. Ini karena saya lagi ngomong sama ibunya, ngomong sama anaknya beda cerita ya. Iya, karena anak juga, nah, kamu tahu nggak, rasa paling sakit bagi seorang ibu itu ketika seorang ibu dibentak oleh anak yang dulu dia bertaruh nyawa untuk anaknya. Ya. Tapi sekarang lagi pada nggak bawa anak-anak, ya udah saya ngomong buat ibunya aja. Ya begitulah. Ya. Ke suami juga kadang, Bu. Ibu tahu Dr. Zaidul Akbar? Tahu ya. Saya harus ngutip kalimatnya beliau ya, karena beliau yang dokter. Jadi dengar kajian beliau itu cerita lagi di bandara sambil nunggu boarding, ada yang tanya-tanya, memang satu pesawat, jadi yang udah ngobrol. Ceritalah suami saya ginjal dok, ya sampai kalau ini mah lawakan bapak-bapak ya, iklan. Kenapa ginjal ada 2? Karena kalau cuma satu ganjil. Maaf, saya lagi belajar jadi bapak-bapak. Katanya kalau ketawa berarti udah bapak-bapak. Ya. Ya udah, namanya dokter jawab, Bu. Oh, makan ini, minum ini, jangan lakuin ini, polanya seperti ini, dikasih tahu semua dari sudut pandang ilmu medis. Ya. Maka dijawab, dok, semuanya sudah kami lakukan tapi masih sakit ginjal. Akhirnya dokter Zaidul bilang kayak begini, Bu, kalau semuanya udah dilakuin tapi masih sakit, saya izin tanya ya. Iya silakan dok, tapi jangan tersinggung, maaf ya. Iya, emang nanya apa dok? Ibu gimana perlakuannya kepada suami ibu? Nangis ibunya. Iya dok, kadang suka ngilang-ngilangin ya. Kadang malah suka banding-bandingin ya. Kadang lupa bahwa dia juga udah berjuang dan yang lain-lain ya. Maka ya itulah yang beliau bilang, Bu, hati-hati, perasaan diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling taat kepadanya secara syariat, itu memang bisa kena ginjal. Karena beliau ngomong baru harus jadi percaya. Kita tahu banyak sekali penyakit yang datangnya dari pikiran, betul ya. Kita kalau lagi stres kadang asam lambung, dan itu betulan ya. Kalau kita lagi dendam, otak menghasilkan hormon kortisol. Nanti hormon kortisol itu kalau dia naik maka pasti menurunkan imun, dan kortisol itu akan karsinogenik, menjadi pemicu kanker ya. Di pikiran dan hati yang dendam. Makanya kadang misalkan suami memang misalkan punya gula, dia juga udah nahan seharian, tapi pas sore-sore menjelang maghrib di nyampe rumah, dia ngelihat ada boba Thai tea punya anaknya udah tinggal setengah di meja makan, nggak ada yang lihat, celingak-celinguk diminum, baru juga satu isep, ibu muncul, minum apa kamu? Hah? Kamu tuh sadar gak sih kalau tuh punya gula? Nanti kalau sakit siapa yang ngerepotin? Senang nyiksa mama, udah gak suka hidup sama kami. Udahlah tuh. Baru dia minum satu sedot, diomelinnya segitunya. Ganti bahasanya, Bu. Contoh, si ganteng saya minum apa? Oh, enak ya. Ayo, kan ingat, papa kan punya gula. Nanti kalau diminum, nanti atit, mama cenji. Enggak gitu juga sih, Bu ya. Tapi tanya ke bapak-bapak nih, Pak, lebih senang ditegur dengan cara yang pertama atau yang kedua? Kedua. Apa salahnya kita gitu ke suami? Kadang kalau ngelihat punten ya, misalkan ada yang FYP bercerita tentang kasus perselingkuhan, sama selingkuhan bisa tuh manja-manjaan kayak gitu ya. Yang selingkuh ya, di sini kan nggak ada yang selingkuh insya Allah ya. Maka
atau ke suami halal, atau kadang bahasa. Yang pertama juga sayang sama suaminya, cuman bahasa nggak diatur teh, ngomel-ngomel nggak jelas, ya. Jadi yuk Bismillah, ya, harus sinkron. Sayang, ya sampai dalam bentuk sayang, ya. Bismillah. Maka sekali lagi kita bicara silaturahmi, sekali lagi bicaranya amalan hati. Dan apapun kalau udah berurusan sama hati itu penting. Kita pernah tanya, atau ginilah, dibalik, ibu punya suami, dia udah berusaha sekalinya masakin ibu keasinan, sekalinya bantuin malah bikin tambah berantakan. Tapi ternyata begitu dilihat hatinya, ya dia nggak niat sengaja pengen ngerepotin, niatnya pengen bantu, dan demi Allah dia sayang sama ibu. Disuruh tuker nyawanya demi mati untuk ibu juga bisa jadi, bismillah, siap, ya. Tapi ya begitu, taruh anduk memang sembarangan, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu, jadi berantakan semuanya, gitu kan. Tapi bismillah, kita tahu hatinya betulan sayang sama ibu, masih bisa kita terima, Bu, insya Allah. Daripada nafkah datang lancar, rapi, duit diminta berapapun dikasih, tapi punten, dengan terang-terangan dia jawab, saya mau udah gak ada hati sama kamu. Asal tahu aja ya, saya udah ada yang lain di luar. Saya mah cuma karena tanggung jawab aja, malu dilihat orang, kau minta berapa saya transfer. Tapi tolong jangan bawel, hati saya udah kedai hati. Duit dikasih, tempat tinggal dikasih, segala macam, nggak bisa ibu hidup orang kayak gitu. Hatinya nggak ke kita sama, ya. Dan ibu bukan layak apa atuh kita, cuma seperti tawanan begitu aja, ya. Naudzubillah. Mana penting kan hati, ya itu dia, dan nggak bisa main-main. Makanya dalam Islam ya kita belajar juga untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ya. Karena itulah yang menentukan, kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik semuanya baik, itu aja buruk semuanya buruk. Wahyal qalbu, dan itu adalah hati, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kita jaga. Ini ada kisah seperti ini. Ada orang kaya beli kambing, terus minta tolong pak kiainya untuk minta dibagiin ke masyarakat. Dia request, tapi saya minta bagian dong, biar nggak cuma masyarakat aja, tapi saya minta bagian paling buruknya aja dari kambing itu. Siap, dibagiin semua masyarakat kebagian. Akhirnya pak kiai mampir ke rumah Pak Dermawan. Ini Pak, bagian paling buruk dari kambingnya udah saya sisain. Begitu dibuka ternyata isinya adalah hatinya sama lidahnya. Besoknya Pak Dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta tolong lagi Pak Kiai untuk bagiin lagi ke masyarakat. Tapi kali ini saya beda dong, saya minta bagian terbaik dari kambing ini. Kemarin kan udah yang terburuk. Siap, potong, bagiin semua masyarakat kebagian. Akhirnya mampir lagi ke rumah Pak Dermawan. Nih Pak, bagian terbaik dari kambingnya. Makasih, ya. Begitu dibuka ternyata isinya adalah hatinya sama lidahnya lagi. Kok sama Pak Kiai? Terbaik hati dan lidah, terburuk hati dan lidah. Kan manusia juga begitu. Ternyata pelajarannya, kalau hati dan lisannya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau hati dan lisannya busuk, bermasalah, maka dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, Bu, Ibu saya tanya ya, Ibu di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama kambing? Enggak ya? Ibu lewat kandang kambing, kambingnya bunyi meh, dasar kambing kurang ajar. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Pertanyaannya saya ganti, Bu, Ibu pernah nggak sakit hati sama mulut orang? Sering malah jawab. Nggak cuma pernah. Orangnya ada di sini nggak? Iya. Padahal katanya manusia lebih mulia dari kambingnya.
Tapi kambing aja nggak pernah nyakitin kita, kenapa dia nyakitin kita terus? Ya udah ibu nikah aja sama kambing biar nggak tersakiti. Wah, bercanda ya. Maka ya itu dia. Ini ibarat moncong teko. Moncong teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isi tekonya cai bodas, air putih, ya keluarnya air putih, nggak mungkin jadi kopi, kan nggak diseduh, dan kita bukan pesulap. Ya. Hati-hati, makin banyak bicara makin membuka siapa diri kita sebenarnya. Dan sulit untuk acting. Makanya mohon maaf, saya nggak percaya kalau ada yang bilang, ih dia mah mulutnya aja jahat tapi hatinya suci kok. Loh, enggak. Kalau beneran hatinya suci, dia nggak akan ngucap yang nyakitin, serius. Ya mudah-mudahan baik dua-duanya ya, hati dan lisan. Tapi ada gimana, nggak sinkron ya. Nanti ya naudzubillah jatuh kepada kemunafikan, karena di belakang beda, di depan beda ya. Naudzubillah. Maka yuk perhatikan, kadang kita itu terbiasa untuk mengumpulkan pahala di ember pahala kita masing-masing. Ibarat bapak ibu punya wadah lah, terserah bentuknya apa, anggaplah bentuknya ember. Tadi pagi udah diisi dengan pahala sholat subuh, mungkin ada yang udah ngisi dengan pahala sedekah subuh, mungkin udah ada yang ngisi dengan pahala tadi sholat duha, ini diisi dengan pahala pengajian. Kadang kita fokus mengisi ember pahala kita, tapi suka lupa untuk ngecek ember pahala kita bocor atau enggak. Karena ada yang bikin bocor, kita nanti wafat dalam keadaan aku ingat udah ibadah begini dan begitu, udah sholat ini sholat itu, sedekah ini sedekah itu, setiap ada proposal nggak mungkin nggak ngasih, selalu ngasih. Begitu akhirnya setor di hadapan Allah, loh kok kosong embernya, ternyata embernya bocor. Apa yang paling bikin bocor? Biasanya masalah di hati ya. Salah niat, pengen dipuji, dengki, takabur, sombong, ujub, kemunafikan, ria ya. Oh, ini amat sangat menggerus pahala kita ya. Maka ini perbandingan ya, penyakit hati versus penyakit fisik. Ya, penyakit hatinya bukan sakit hati diomongin tetangga ya, tapi ya sombong, takabur, dengki ya. Kalau penyakit fisik bu, dari panu sampai kanker, sembuh nggak sembuh, ujung-ujungnya sama. Apa ujungnya? Sakit nggak sakit, tua atau muda, mati, betul. Ujungnya itu. Penyakit kanker sampai panu, sembuh nggak sembuh, sama. Berhasil sembuh pun, apakah nggak akan jadi mati? Tetap akan mati ujung. Jadi kalau penyakit fisik, ujungnya sama, mati. Tapi waktu sambil kena penyakit di dunianya, satu, dosa berguguran. Dosa dia udah habis, derajat ditinggikan di hadapan Allah, tambah mulia. Ya. Bisa jadi di dunianya dia bukan jabatannya paling tinggi, tapi nanti bisa jadi di surganya Allah dia lebih tinggi karena tadi kesucian hati, atau gara-gara dia sabar menghadapi kepahitannya ya. Dan meninggal, penyakitnya nggak akan ikut. Contoh, meninggal gara-gara tumor segede bola basket di leher, nanti di hari akhir dibangkitkan kembali, penyakitnya ikut nggak? Enggak, utuh. Wafatnya, mohon maaf ya, terlindas kendaraan besar di pinggir jalan, ususnya kemana-mana. Di hari akhir utuh, nggak berantakan ususnya. Itu penyakit fisik. Di dunianya jadi penggugur dosa, di hari akhir penyakitnya nggak ikut ya. Penyakit hati, perhatikan, di dunianya nggak kerasa sakit, nggak bonyok, nggak biru, nggak benjol, nggak berdarah-darah, bahkan ada yang menikmati karena kemana-mana selalu dipuji, disanjung, dijilat orang, tangannya dicium, nasihatnya dinantikan.
tapi naudzubillah jadi penyakit, sombong, ujub, ya. Di dunianya nggak kerasa, mati penyakitnya harus dipertanggungjawabkan. Apa yang bikin kamu sombong? Kaya, duitnya dari mana kalau nggak dari kamu? Apa yang bikin kamu belagu? Punya jabatan. Siapa yang nentuin kamu takdir dapat jabatan? Kita banyak punya posisi bukan karena jago kampanyenya, lagi diuji aja dengan ujian jadi pemimpin. Ya. Di dunianya nggak kerasa, di hari akhir harus ikut tanggung jawab. Ya. Maka harusnya dari sini aja udah harus tahu mana yang lebih bahaya, penyakit kanker atau penyakit sombong. Sombong. Kok kanker bisa bikin orang meninggal loh? Iya, tapi bisa jadi yang kanker ini akan berkata, alhamdulillah ya Allah, saya yang kanker. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir, maka surganya bisa jadi lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Ya, pastilah ridho dari takdir. Ya, nah, begitu. Uniknya penyakit fisikku, orang tuh ngaku mau lagi berobat dengan sadar, aduh saya harus ke dokter. Di dokter ditanya apa yang dirasa, pasti jujur, nggak mungkin apa yang dirasa, nggak mau rahasia, dokter mah kepo. Atau gimana? Gimana dokternya mau ngasih obat? Kita pasti jujur, bahkan sebelum ditanya, dok, saya sakit ini. Iya sih dok, saya belum berhenti ngerokok. Iya sih dok, kemarin saya kebanyakan makan pedas. Iya sih dok, kemarin saya kebanyakan makan beling. Oh iya, siapa tahu profesinya aku udah lumping. Jujur, rela keluar duit berapapun dikeluarin, mau datengin yang ngobatin, dan jujur. Dan kadang ada yang udah ngelakuin itu semua hanya biar bisa maksiat lagi. Sembuh biar nanti bisa pacaran lagi. Tahu tuh Bin? Sakit anak SMA, ditelepon sama pacar, semangat sembuhnya sayang, biar nanti kita bisa. Ya. Coba. Penyakit hati, gimana pengen berobat orang nggak berasa sakit? Kalaupun ada yang pengen nyembuhin, gurunya datang atau sahabatnya datang, pengen nasihatin, itu juga nggak di hadapan umum, nggak dipermalukan, ditraktir duaan, perut udah kenyang baru nasihat masuk. Saudaraku, kemarin kamu gini ya, itu teh nggak boleh, itu teh namanya kesombongan. Siapa yang sombong? Ha? Jangan sok tahu kamu, galakan dia. Dia yang sakit, dia yang perlu diobatin. Coba repot gak tuh penyakit hati? Di dunianya nggak kerasa, di akhiratnya dipertanggungjawabkan. Bahkan bisa jadi musibah bagi alam setelah kematian kita. Dan di dunianya nggak kerasa sakit, jadi nggak pengen berobat, orang nggak ngerasa salah. Ada yang pengen ngobatin, malah diomelin balik. Aduh, gimana berarti? Bahkan kadang mau nggak mau Allah sadarinnya pakai musibah. Akhirnya kapok. Cuman kan kalau bisa masa ia harus dijewer terus sama Allah ya. Nah, sekali lagi silaturahmi amalan hati. Jaga jangan malah jadi ada yang sibuk adu nasib. Kamu kemarin gimana? Oh iya, saya nyetir kesenggol tuh spionnya lepas. Allah, baru spion lepas, saya sampai kakinya lepas pernah. Kenapa penderitaan aja nggak mau kalah ya? Ya Allah. Dan nggak keren adu penderitaan teh ya. Ya udah, capek sekali. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya. Kalau surganya di mulut orang kan pegel, pengen selalu kelihatan langsing, ibu tiap kali foto tahan nafas. Berhasil kelihatan langsing, mukanya membiru, ngap ya. Gitulah ras terkuat di muka bumi. Telat ibu ketawanya ya. Alhamdulillah ya.
Jadi gitu, niatin kesini tuh untuk ya nanti ketemu temen ada yang di atas kita, ya udah kita nggak perlu iri karena dia juga sedang diuji. Doain aja semoga lulus dengan ujian jadi orang kaya. Ya, kitanya sendiri ya Bismillah, mudah-mudahan jadi orang sukses. Karena memang dengan sukses, punya duit, punya harta, punya jabatan, punya popularitas memang memudahkan dakwah. Ya, mumpung ada followers, ya udah followersnya diajak ngaji, ya. Karena kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa kan, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga ada 8, betul, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Orang juga ngerti ya, follower 200.000 yang komen 2, julid nanti orang, dikira beli, ya. Jadi udah tenang aja, ya. Na'udzubillah. Ada lagi yang mau kerja kayak gitu ya, mereka punya stok akun untuk nanti jadi buzzer. Jadi kadang ya punten ngeliatin ini isi komen pujian semua, padahal kita tahu individunya bermasalah. Begitu dibukain akun yang pada muji satu persatu, ya ternyata postingannya sama semua kayak satu orang. Masa kebayang 4 orang yang benar-benar berbeda, beda nama, beda ini, beda foto, beda apa, tapi begitu dicek satu-satu postingannya sama semua videonya. Orang curi, ya udahlah ya. Ada lagi yang mau kerja jadi buzzernya, ada, dan yang amat sangat mempedulikan kolom komentar juga ada. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ya, adalah jangan marah-marah terus, hidup tuh enak insya Allah, ya. Dengan hidup kita bisa beramal soleh. Nggak ada yang kebetulan ketemu orang di silaturahmi, ketemu yang belum bisa ngaji, kita bisa ngaji. Oh berarti saya disuruh oleh Allah ngajar ngaji. Kebayang kalau ibu punya ilmu ngaji, tapi seumur hidup ibu ketemu sama orang yang udah bisa ngaji semua, kapan ibu dapat pahala ngajar ngajinya? Ya. Kebayang ibu punya rezeki, kaya, harta, tapi nggak pernah ketemu dengan yang duafa. Setiap hari ketemu mobilnya bagus, setiap hari ketemu dia pendiri perusahaan ini, nggak pernah ketemu sama yang kurang. Atau kapan duit saya jadi pahala? Datang ke panti ditolak, maaf ini panti baru, donaturnya banyak, anak baru 2, daripada nggak kepake ke tempat lain dulu aja. Yo, kapan jadi pahalanya? Berarti duit ibu, ya. Ada yang kebetulan, ya, ada yang kebetulan. Maka yulah ketemu orang itu jangan manfaat aja. Saya izin ya, ini ada cerita, dan saya memang ini izin ya, ceramahnya dibikin seringan mungkin karena takutnya bobot beban kehidupan ibu sudah cukup berat, jadi ya dibikin yang seringan mungkin ya. Jadi papi saya 7 bersaudara, beliau bungsu. Kalau ngumpul kadang ya, ambil khusus kalau kayak Imlek atau kalau lagi kumpul sama keluarga besar, jadi papi saya sama cicinya sama kokonya itu kadang ngobrol, cerita tentang teman-teman mereka waktu kecil. Pernah satu kisah akhirnya diceritain, si ini kemana ya? Jadi ada teman mereka yang dulu tuh anak orang kaya, bapaknya juga kaya, ya, dan turun sekarang punya anak-anak, anak-anaknya nerusin bisnisnya, ya. Akhirnya dijawab, oh kan kemarin baru meninggal, tahu nggak? Allah meninggalnya di mana? Gimana? Meninggalnya di kos-kosan murah di dalam gang, dalam keadaan membusuk sudah 7 hari. Ya Allah, dulu kan dia orang kaya, dan sekarang kan sampai sekarang tetap kaya, anak-anaknya nerusin perusahaannya kan. Iya, tapi justru anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Iya. Jadi setelah ditelak-telak, si bapaknya ini dulu punya satu nasihat nih. Si temannya papi saya ini punya nasihat ke anak-anaknya. Salah satu nasihatnya kayak gini, nah, kalau kenal ketemu urusan sama orang, kalau nggak jadi duit nggak usah kenal, buang-buang waktu. Nancep ternyata hati anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya udah pada jadi kaya, nerusin perusahaan bapaknya. Bapaknya udah harus disuapin, udah susah harus didorongin kursi roda. Anak-anaknya nggak ada yang mau,
Kan dulu diajarin sama bapaknya, kalau nggak jadi duit nggak usah kenal. Ini bapaknya udah nggak jadi duit, duit semua udah waris, perusahaan udah diterusin. Ini cuma jadi benalu nih, repot. Akhirnya gimana? Nggak ada yang mau ngurus. Terus akhirnya gimana? Ya udah, ada kos-kosan tuh cuma 700 ribuan di gang situ. Udah taruh aja situ, beliin TV. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk aja, seminggu sekali ganti-gantian. Ketika salah satu dari ART-nya ada yang jenguk ke sana, ya udah berantakan, nggak tahu wafatnya, nggak ketahuan kayak gimana, dan wafatnya udah hampir seminggu. Ya, kadang kita ya kayak gitu ke orang, baru pengen sopan baik, kalau ketika bisa ngerasa bisa dapat manfaat dari dia, jangan. Jadi kalau ketemu orang tuh jangan mikirnya, aduh saya untung apa ya kenal sama dia. Udah jangan itu. Kalau bisa mikirnya, gimana caranya saya dapat pahala dengan kenal sama dia. Dia nggak bisa ngaji, berarti saya bisa dapat pahala dari dia dengan ngajarin dia ngaji. Dia lagi lapar, berarti saya bisa dapat pahala dari dia dengan cara ngasihin, beliin dia makanan. Ya, udah gitu enak. Ya, hati-hati itu, ya Allah, miris sih, miris. Jadi dia dari dulu udah kaya dan sepantaran dengan papinya saya, diterusin kekayaannya ke anak-anaknya. Cuman karena dulu pikirannya kayak gitu ya, yang penting duit. Kenal orang nggak jadi duit mah nggak usah kenal lah. Anak-anaknya sendiri akhirnya ngebuang ini karena bapaknya udah nggak jadi duit lagi. Ilmunya udah ada, udah terwariskan, udah jadi CEO-nya, udah diterusin anak-anaknya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya begitu, sekian banyak pelajaran yang bisa diambil. Tapi ya sekali lagi, silaturahmi itu amalan hati. Mari kita jaga hatinya, jangan sampai jadi dosa. Rugi udah pahala kemarin puasa, halal bihalal, menggugurkan semua pahala dari Ramadan kemarin hanya karena gagal jaga hati. Udah sepantasnya, seperlunya. Ya, mau pakai menghias tangan silakan, tapi ya biasa aja. Jangan mentang-mentang kalau nggak pakai gelang duduknya biasa. Kalau pas pakai gelang duduknya begini terus. Dan senang sekali salaman, ayo bu, siapa? Jangan lah ya. Seperti itu ya. Ya, sisakan waktu. Habis ini apa? Ada tanya jawab tidak? Ada tanya jawab dan juga ada kodenis, mau ada yang di. Iya. Udah. Atau tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu aja deh. Ya, silakan. Ibu mau nanya atau foto-foto? Nanya, nggak boleh dua-duanya ya. Silakan, tanya dulu. Yuk, silakan satu persatu. Yang mana dulu? Yang blok. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang blok sebelah kiri dulu, yang dekat dengan saya. Silakan. Ibu silakan. Suaranya jelas dari tadi teman-teman. Saya dapat gift katanya. Gift Bu Ketua. Gift apa? Gift sabun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Dari Sabang Surabaya. Surabayanya pun di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Iya. Berarti sambil begini, ya kelihatan yang masuk TV. Iya, buat apa-apa mobil. Sekarang kan eranya medsos ya. Iya. Ustadz. Nah, saya mau tanya tanggapannya bagaimana dengan silaturahmi di medsos itu. Iya. Padahal catatannya, padahal teman-teman dan keluarga itu sebenarnya tinggalnya nggak jauh-jauh banget. Iya. Apakah silaturahmi di medsos sudah cukup mewakili daripada pertemuan dengan fisik gitu? Iya, baik, istilah. Di medsos itu berarti termasuk WA, video call gitu. Iya, iya, baik, istilah. Izin satu persatu dulu ya. Nanti baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, yang saya tahu media sosial itu alat, bisa kita jadikan untuk pahala, bisa kita jadikan untuk dosa, naudzubillah. Kalau yang istilahnya sharingnya konten-konten yang buruk, ya tentu jadi dosa. Tapi kalau yang akhirnya digunakan untuk kebaikan, silakan. Maka nanti silakan, tergantung kondisinya.
Kita silaturahmi, kita sebetulnya kalau kita secara bahasa kan silah itu menyambung ya. Apa yang disambung? Kasih sayang ya. Dari dua kata itu kan, silah sama rahmah ya. Walaupun juga ada penjelasan yang lebih baik lagi. Jadi sebetulnya lebih utamanya silaturahmi itu bukan baik nyamperin atau datangin ke orang yang emang baik sama kita, tapi justru menyambung sama orang yang memutus itu. Kan namanya menyambung, tadinya terputus disambung. Gak peduli siapa yang salah, akhirnya kita jadi baikan lagi gara-gara silaturahmi ya. Itu yang lebih diharapkan sebetulnya. Tapi orang namanya terbatas ya. Memang ada orang yang memang harus menjemput rezekinya jauh. Maka akhirnya dengan media akhirnya bisa, meskipun cuma video call ya. Kalau ada uzur maka silakan. Tapi kalau emang jelas-jelas benar-benar rumahnya juga satu komplek, terus datang nggak mau cuma video call, kan itu juga jadi pertanyaan. Karena ibarat ada dua pilihan pahala. Yang satu pahalanya lebih gede dan kita bisa dapat pahala yang lebih gede. Contoh, ada dua pilihan, silaturahmi lewat video call, ada silaturahmi sama ketemu langsung. Dan kita bisa ketemu langsung, kok pilihnya nggak ketemu yang langsung tanpa ada uzur? Baru jadi pertanyaan. Kecuali ada uzur, gimana saya di seberang lautan, pulang nggak bisa, tiket nggak dapet, sementara akhirnya lewat seperti itu, kayak gitu nggak apa-apa. Ibarat buat bersuci bisa dengan cara wudhu, bisa dengan tayamum. Tapi air ada, keran deket, kita milih tayamum, ya kan nggak boleh sebetulnya. Walaupun kalau itu ada aturan fikihnya lagi. Nah ini deket bisa, mampir bisa, waktu ada. Apa yang bikin nggak pengen datang tuh apa gitu ya. Nah di situ nanti banyak faktor yang lain lagi, sinya kah atau apanya. Nah itu udah urusan masing-masing, tergantung nanti. Cuman ya hukum begitu ya. Kita cuma bisa menyediakan koridor, mana boleh mana tidak ya. Dan semua nanti akan dihukumi dengan ya kenyataan atau kejadian yang ada. Nggak, bismillah, kita ngelihatnya begitu aja. Boleh bukan nggak boleh, apalagi kalau memang ada keterbatasan. Dan Allah tahu dia benar-benar lagi keterbatasan nggak. Kayak contoh, memang satu kota, tapi dia benar-benar habis disesar, nggak bisa ngapa-ngapain, masih harus bed rest. Maka dia mau nggak mau lihat video call dulu, padahal satu komplek, ya itu kan wajar. Karena sekali lagi ada uzur, makanya diberikan rukhsah, keringanan, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada uzur, bisa melakukan, nggak mau, saya nggak bilang itu dosa ya. Cuman kan jadi pertanyaan, kenapa? Sedangkan kalau kita akhirnya milih untuk jalan dan nggak ada tujuan lain kecuali memang hanya untuk ya udah pengen silaturahmi, ya. Maka kan masya Allah itu selevel Nabi Ibrahim, salah satu amalan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau itu kalau makan nggak pernah mau sendirian, selalu nyari orang untuk diajak makan, ya. Kita ada peluang, apalagi bisa ada kesempatan makan bareng keluarga, terus nggak mau. Kalau alasannya ada uzur, alhamdulillah nggak apa-apa. Allah maha pengertian, Allah tahu. Tapi kalau alasannya cuma gara-gara saya emang nggak suka aja sama dia, nyesel saya jadi kakaknya, nyesel saya temenan sama dia. Kalau kayak gitu kan beda urusan, ya. Jadi fikih mah cuma gitu jawabnya, Bu. Tapi jangan lupa di atas fikih ada yang namanya takwa. Fikih bicaranya hukum, boleh atau tidak, atau produknya 5, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Lihat mana lah, lihat aja yang mana yang Allah lebih suka. Contoh, apa hukum baca komik? Bisa jadi orang akan menjawab, kalau komiknya cuma kayak Doraemon, mubah. Yang penting jangan bikin kamu ninggalin sholat, ya. Tapi ada orang yang mikirnya bukan hukum, mikirnya takwa. Jadi dia mikir, aku nggak peduli apa hukumnya baca komik. Ya aku tahu aku lebih dicintai Allah kalau baca komik atau baca Quran. Karena dia pilih ambil jalan yang lebih Allah cintai, maka itu jalan yang lebih selamat bagi dirinya. Gitu aja kita nyikapin, ya. Mudah-mudahan Allah persatukan kita nggak cuma di dunia, tapi juga kelak dikumpulkan di surganya Allah, ya. Allah ada soal lanjut. Lanjut. Tentu sudah jelas ya jelasannya. Berikutnya kanan. Nah, menentukan gelangnya saja begitu. Oke, yang gelangnya sana saya tak silakan. Ibu namanya, mohon berdiri. Ibu, ya. Iya, tenang belakang, biasanya berdiri. Iya, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Enggak. Apakah saya berdosa, bukan memutus tali silaturahmi sih, cuman menghindari orang yang sudah menyakiti saya gitu. Iya. Jadi tidak mau bertemu lagi dengan Pak Ustaz. Ya. Mungkin juga berdosa. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Orangnya ada di sini enggak? Jangan suka mancing si Koko. Ya jadi gini ya Bu, satu-satu dulu ya. Tapi silakan kalau mic-nya mau dioper dulu kan. Ya. Jadi kayak yang tadi Koko bilang, kalau suatu saat kita berhasil nyampe surganya Allah, bisa jadi bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi karena sabarnya kita dijahatin sama dia. Tapi bukan berarti kita kalau dijahatin harus ya pasrah dan nerimo ya. Kita boleh bertindak, boleh dakwahin, atau bahkan termasuk menjaga jarak. Yang nggak boleh itu mutusin tali silaturahmi. Kalau kita sekedar jaga jarak untuk menjaga hati, suatu saat hati kita udah siap, udah lebih kebal, udah lebih bisa manage hati, ketemu lagi yaitu kebaikan. Siapa tahu nanti dakwah juga jadi bisa masuk. Kamu tuh dulu sering saya omongin, sering saya jahatin, tapi kok tetap masih mau silaturahmi sama aku sih? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islam. Tapi kalau memang dirasa belum sanggup, nggak apa-apa untuk misalkan jaga jarak dulu, tapi nggak boleh selamanya, ya. Karena kita kan tahu ya batasnya orang sesama saudara, sesama Muslim, diem-dieman paling lama berapa hari? 3 hari. Di hadis yang itu kan Nabi menambahkan, dan yang paling baik di hadapan Allah di antara keduanya adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Jadi kalau kita pengen lebih baik di hadapan Allah, terus ternyata memang kondisinya ada orang yang jahatin kita, dan kita lagi sakit hati, dan kita lagi ya perang dingin lah, terus kita pengen lebih baik, udah kita duluan yang ngucapin salam, nggak peduli siapa yang salah. Mau kita korbannya kayak aslinya dia yang jahat, tetap aja kita aku mau tetap mengucap salam juga karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada ya, dan keberkahan dan rahmatnya. Ya udah, jadi nggak rugi sebetulnya. Dalam Islam itu yang rugi yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Dia jahat, dia yang rugi. Kita udah berbuat baik ke dia, dianya jahat. Kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah cinta. Dianya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Kamu dikhianatin, ya udah, saya mah bakal mati. Cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Dia udah biarin aja, ya. Dan bisa jadi gara-gara jahatnya dia itu dia bersihnya kita dari dosa-dosa. Tapi silakan kalau pengen jaga jarak, tapi itu tadi jangan selamanya. Jangan benar-benar diputus hubungan, di blok apa segala macam. Ya, seperlunya, secukupnya. Ya, kita nggak ada yang pernah tahu dia wafat udah dalam keadaan dapat hidayah, lebih takwa daripada kita. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi kalau sekedar jaga jarak, harusnya biasa rutin seminggu ketemu sekali, sekarang jadi sebulan sekali. Niatnya nggak ada, bukan karena pengen dendam atau gimana. Murni saya cuma pengen jaga hati ya. Kalau setiap kali ketemu dia tuh ada aja yang nyakitin, ngomong, ya jaga hati dulu. Ya itu masih aman, masih nggak apa-apa, nggak nyampe dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik. Yang ketiga, sebetulnya yang ketiga ini otoritasnya BD. Sambil diminum boleh? Izin ya Bu. Yang mana Kak Dede? Ayo. Boleh, yang paling kanan. Kalau saya pendek, saya izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau bertanya, ketika ada seorang istri dizolimi di depan suami, di depan keluarga suami, kemudian si istri itu sudah ngomong sama suami, saya memaafkan, akan tetapi jangan ajak-ajak lagi saya untuk ke situ. Kemudian yang menjadi pertanyaan tadi hampir mirip-mirip dengan Ibu Oki. Bagaimana hukum seorang istri yang telah dizolimi kemudian sudah memaafkan,
tetapi tidak ingin melanjutkan silaturahmi dengan orang yang menzaliminya. Yang kedua, si istri tidak melarang suami untuk silaturahmi dengan keluarga tersebut. Akan tetapi karena suami juga melihat si istri dizalimi di depan suami, jadi suami itu rada-rada ogah gitu kalau mau silaturahmi, kalau nggak mau bininya, begitu. Bagaimana hukumnya? Apakah istri punya andil dosa terhadap si suami yang ogah-ogahan silaturahmi ke tempat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah jawabnya gini aja lah. Siapa yang pengen dapat pahala? Semua. Ternyata pahala banyak nih. Ada pahala sholat, pahala macam-macam lah ya. Tapi jangan lupa ada pahala sabar sama orang yang jahat sama kita. Kalau tetap berbesar hati untuk mau ke sana dan kita tahu udah ke sana tuh kita bakal disakitin, itu jangan dikira nggak ada pahalanya, ya. Begitu, ya. Jadi, yuk belajar yuk untuk supaya sedihnya kita itu bukan ketika kitanya yang disakiti, tapi sedihnya kita itu ketika Allah dan Islam yang disakiti, ya. Masalah kita disakiti mah udahlah. Bisa jadi jahatnya mereka jadi penggugur dosa saya. Bisa jadi ini jalan tambah tinggi derajat di sisi Allah, ya. Jadi itu tuh aslinya sang istri tadi lagi disediakan ladang pahala yang luar biasa. Walaupun dia punya hak menjaga dirinya untuk tidak disakiti. Kan kita juga diizinkan melindungi diri. Punya hak. Tapi kalaupun ternyata akhirnya tetap kesana, entah terpaksa atau gimana, tersakiti lagi, pasti minimal jadi penggugur dosa atau menjadi peninggi derajat di sisi Allah. Dan kita perlu dua-duanya buat surganya Allah. Makanya lihatlah orang yang udah benar-benar hidupnya tahu bentar lagi dia mati, cita-cita pengen ke surganya Allah. Dia udah di titik nggak peduli tuh mau orang balas budi atau enggak, jahat atau enggak. Pokoknya saya lagi ngumpulin bekal aja buat pulang surganya Allah. Jadi saya pengen jadi orang baik aja, ya. Walaupun sama sekali nggak bisa disalahkan, namanya orang lagi pengen melindungi dirinya dari kejahatan orang, ya. Apalagi kalau benar-benar di situ dizolimi, ya, benar-benar kejahatan verbal dan yang lain-lain, sah-sah aja, sah-sah aja. Masalah dosa Allah yang tahu, ya. Tadi ibu nggak ngelarang, istri itu nggak melarang suaminya, dia cuma melindungi dirinya dari kepahitan saja. Tapi, yulah, kadang justru sabar-sabarnya orang yang kayak gitu bisa jadi jalan hidayah bagi orang-orang yang masih aja jahat ke orang, ya. Justru Nabi itu malah makin sengaja ngedatengin orang yang paling zolim untuk didakwahi, untuk dapat kebaikan, ya. Pahit pasti Nabinya. Saya rasa kita nggak mungkin nyampe di tingkat dilemparin kotoran atau dilemparin batu. Nabi kan sampai di tingkatan kayak begitu. Tapi ya sudah, karena beliau tujuannya Allah, jadi nggak ada kapoknya, tetap aja didakwahin ke orang-orang yang jahat kepada beliau, ya. Dan karena niatnya Allah, ya udah pasti tambah tinggi derajat, karena memang kondisi beliau ya maksum, bersih dari dosa. Jadi nggak ada lagi dosa yang harus digugurin, maka tambah tinggi derajatnya. Kita punya dosa, ya udah Bismillah. Meskipun juga nggak usah nyari ribut ya, nggak usah nyari perkara. Tapi kalau misalkan akhirnya mau nggak mau harus itu terjadi silaturahmi, ya sudah Bismillah, nggak apa-apa. Nah sekali lagi, nanti kan sudut pandangnya berubah. Ada yang dia mau ketemu orang kalau cuma jadi duit doang. Nanti udah menjelang bentar lagi dijemput malaikat maut kayak kita gini, Bu. Lama-lama mikirnya yang penting ketemu orang jadi pahala, dan pahalanya banyakkan ketemu sama yang kayak gitu daripada ketemu orang yang baik, ya. Begitulah. Kalau saya lihat wajahnya dari depan nih satu persatu, ini wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini, ya. Maka siapin bekal aja lah sebanyak-banyaknya. Bisa jadi bekal kita dari sabar ngadepin yang kayak begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik, terima kasih, Bo. Rasanya udah 30 pertanyaan tadi dibagikan, karena liftnya hanya 30, jadi untuk 30 aja kan.
Nanti lebih lanjut mungkin bisa membeli buku dari Ko Denis, Mencari Jalan Allah. Perjalanan mencari Allah. Perjalanan mencari Allah. Nah, Jadi silakan buku bisa dipesan, kemudian bertanda tangan eksklusif dari Ko Denis dan mendapatkan kesempatan oh iya, tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya ya Bu, boleh tanda tangan ibu masing-masing. Nggak apa-apa kan, jadi memudahkan saya. Iya begitu ya. Apa lagi habis ini? Sudah, mungkin slide paparan. Oh iya, ada yang ini slide. Ada. Oh iya. Silakan, operator silakan. Bu, ini kita kenalan ya, namanya Khairu Ummah. Saya hamba yang banyak dosa dan nggak tahu matinya kapan, tapi pengen nyiapin bekal. Maka ini adalah sesuatu yang kami upayakan. Di dalam Khairu Ummah ini sudah ada SMP-nya.